Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI, yang saya hormati Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal dan seluruh jajaran. Terima kasih. Pertama-tama adalah kami berpandangan imigrasi dan pemasyarakatan adalah dua pilar penjaga kedaulatan dan keadilan suatu negara. Imigrasi adalah gerbang kedaulatan untuk menjaga siapa yang masuk, tinggal, berkontribusi melindungi bangsa dari ancaman luar. Pemasyarakatan adalah cermin peradaban, tidak hanya untuk menghukum, tetapi memulihkan dan mengembalikan warga binaan sebagai warga negara yang utuh dan produktif. Maka jika imigrasi adalah wajah negara di mata dunia, pemasyarakatan adalah nurani bangsa di dalam negeri. Indikator keberhasilan bagi imigrasi berhasil jika perbatasan aman, layanan cepat, warga negara terlindungi, hukum ditegakkan, negara terbuka untuk kontribusi positif dunia, dan kemudian pemasyarakatan berhasil jika lapas kosong, masyarakat aman, mantan warga binaan produktif. Dan untuk hal-hal yang saya sampaikan tadi, maka bagi kami anggaran yang diajukan terlalu sedikit. Ya. Karena ada beberapa catatan penting dari laporan kinerja dan keuangan. Pertama, tadi telah disampaikan, overkapasitas di lapas dan rutan belum teratasi. Kedua, kekurangan pembimbing kemasyarakatan butuh 16.422 orang, baru ada 2.600. Kemudian total anggaran 2026 18,85 triliun, hampir sama dengan 2025, malah kalau saya hitung sepintas nih Pak, turun 0,06%. Belanja pegawai naik 7,28%, belanja barang naik 12,7%, belanja modal turun drastis 39,24%. Ini akan menghambat pembangunan infrastruktur kalau menurut kami. Kemudian ada alokasi khusus pembangunan mega prison 769,6 miliar dan ada anggaran untuk prioritas direktif Presiden. Kami mendukung ada tambahan anggaran tentu saja dengan cita-cita yang tadi kami sampaikan di awal. Namun dalam postur anggaran yang ada kesenjangan alokasi antar anggaran. Untuk dukungan manajemen, ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 13,07 triliun, 69% dari total anggaran. Dan untuk penegakan dan pelayanan hukum hanya 5,78 triliun, sekitar 31%. Kemudian ada persoalan target PNBP. Positif saja kalau bisa menambah anggaran, ini naik untuk 29,94% targetnya dari 6,57 triliun di 2025, target 8,53 triliun di 2026. Kami ingin mengingatkan jangan sampai target untuk penerimaan kenaikan PNBP ini akan mengganggu fokus pada pelayanan begitu. Kemudian yang juga penting adalah anggaran 2026 ini rasanya belum sejalan dengan beban tugas baru implementasi KUHP, KUHAP, penanganan tadi overkapasitas, pemidanaan non pemenjaraan, dan oleh karena itu yang terakhir adalah terkait dengan masalah revisi undang-undang untuk penyesuaian KUHP dan KUHAP baru. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, ini sepakat dengan Pak Agun tadi, perlu penyesuaian dengan KUHP dan KUHAP baru, harus ada sanksi administratif, pencegahan TPPO, pengaturan visa termasuk golden visa dan visa bisnis. Kedua, Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Sebelum reformasi, cepat Pak, cepat ini kita harus ngebut. Harus masuk akomodasi pidana non pemenjaraan, termasuk tentang kerja sosial, pengawasan, denda, memperkuat peran Bapas, sistem pembinaan berbasis komunitas, dan koordinasi dengan Pemda tadi, supaya Pemda juga memiliki tanggung jawab warga binaan. Setelah selesai itu, tanggung jawab Pemda juga penting. Kemudian yang terakhir juga adalah ini mohon segera dikomunikasikan dengan Kementerian HAM
terkait revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 perlu diperkuat klausul khusus terkait perlindungan warga binaan dan pencari suaka bagi imigrasi. Terakhir sekali adalah pimpinan kemarin baru diputuskan, alhamdulillah, didirikannya kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi, adanya Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ya, udah lama ya. Nah, ini ujung tombak penyiapan SDM unggulan, reformasi sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang harus sesuai dengan tuntutan KUHP dan KUHP baru serta arahan Presiden. Dengan beban tugas yang baru seperti ini, sekali lagi bagi kami mohon dukungannya dari pimpinan dan anggota dan besti-besti yang bertugas di anggaran untuk ikut memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran untuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan kami minta ada roadmap dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk alokasi anggaran yang tepat sasaran. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.